Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir dalam acara kajian tematik pekanan kita yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan membahas terkait tuntunan zikir dan doa berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang terhormat kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Baharudin Muhammad Izhar, Magister Pendidikan, yang merupakan anggota Majelis Tablik dan Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, sekaligus Wakil Mudir Pondok Pesantren Darul Arqam. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Kemudian yang saya hormati, ayahanda, segenap pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Kemudian para ibunda, Aisyah, pimpinan Aisyah daerah Kota Depok yang sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin jamaah kajian tematik yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya untuk mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita buka acara kajian hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk sama-sama kita konsentrasi, fokus menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan tuntunan zikir dan doa berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Baharudin Muhammad Izhar, Magister Pendidikan. Kepada Ustadz, tafadhol syukran. Silakan Ustadz. Siap. Kedengaran ya? Insya Allah jelas ya? Aman Ustadz. Siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أيضا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok yang hari ini hadir. Saya tidak bisa melihat satu persatu, mungkin di sini terbatas. Mudah-mudahan senantiasa
ayahanda terutama Ustadz Ali Wardi Nafta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pimpinan daerah Aisyah, Ibunda Nur Hayati, segenap pimpinan yang lain, begitu juga Akademi Muda Muhammadiyah yang lain hari ini hadir, dan seluruh jamaah Zumiyah yang hari ini hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa Ustadz Abdul Wadud, kiai kita, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Arqam yang hari ini hadir juga menemani saya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pas di tanggal 22 Oktober 2024 ini ya, bertepatan dengan hari santri ini, alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahah dan bertolabul ilmi, sama-sama tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Yang alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan dari Korps Mubalik dan juga dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah terkait untuk mengisi materi pada hari ini. Tentunya di sana sini pasti banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita sama-sama bertawassul bil haq, tawassul bis sabr, sehingga satu sama lain bisa saling menguatkan. Salawat serta salam pada Nabi kita Muhammad SAW, pada kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, termasuk kita di dalamnya. Jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Izhar untuk menyampaikan materi pada hari ini berkaitan tentang yang sama-sama kita ketahui, ini bukunya kecil, seringkali mungkin dibawa-bawa sama Bapak Ibu sekalian, terutama yang sering untuk bersafar atau untuk membina anak didiknya terkait doa dan zikir. Ini bukunya udah ada, dan buku ini adalah hasil dari putusan tarjih pada Musyawarah Nasional ke-25 di Jakarta tahun 2000. Ya, jadi dihasilkanlah buku ini. Insya Allah bukunya sangat singkat, ringkas, sehingga mudah untuk dipahami. Maka insya Allah akan kita bahas sama-sama terkait tentang zikir dan doa menurut putusan tarjih. Nanti ada pembahasan terkait tentang zikir-zikir yang sudah didesain oleh Majelis Tarjih, zikir setelah sholat kah, ya, dan zikir-zikir pada umumnya yang memang dipakai oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga begitu doa-doa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Namun pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan terkait pengertian, lalu kemudian dasar hukum daripada zikir dan doa itu sendiri, keutamaannya, dan lain sebagainya nanti akan saya sampaikan. Jemaah hadirin, kita langsung aja terkait tentang pengertian zikir. Mafhum adanya bahwa zikir berasal dari kata dzakara yadzkuru. Az-dzukru au dzikir, yang artinya adalah ungkapan lisan, yang berarti menyebut, menceritakan, berbicara, itu disebut dengan zikir. Ana azkuruka, saya menyebutmu, saya mengingatmu, saya berbicara kepadamu, bisa. Dan ini juga termasuk ungkapan hati. Zikir itu ungkapan hati, saya mengingat sesuatu. Ana azkuruhu fi waqti hada wa hada. Masalah saya mengingat kamu di waktu ini dan sebagainya. Begitu juga menyebut, baik menyebutnya dalam hati maupun menyebutnya dengan lisan. Namun di dalam Al-Quran kebanyakan kata dzakara ini lebih kepada penyebutan lewat lisan, yang disebutkan lewat lisan. Dalam kehidupan beragama Islam, yang dimaksud dengan zikir adalah mengingat Allah, pastinya mengingat Allah, zikrullah. Sehingga zikir yang hakiki adalah zikir yang sesungguhnya adalah menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah, yang kemudian disusul dengan ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan, ketika misal melakukan sholat, berpuasa, menunaikan zakat,
mengerjakan haji, menghadapi hal-hal antara halal dan haram, berjual beli yang kemudian dihadapi dengan hal-hal dinamika dijual beli, mau dia tambahkan atau enggak keuntungannya dan lain sebagainya. Dalam berbagai hal yang lain, yang ketika dia melakukan hal tersebut ingat kepada Allah, itu adalah zikir yang hakiki. Jadi zikir nggak harus secara ucapan saja, secara yang batin saja, tapi sikap kemudian memunculkan daripada apa yang diperintahkan oleh hati dan pikiran, maka itu pun bagian daripada zikir. Hanya saja dalam perkembangannya, istilah zikir kemudian lebih banyak diartikan dengan ucapan-ucapan lafaz tertentu. Dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, hamdulillah, tasbih, subhanallah, Allahu akbar, dan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Adapun disyariatkan ya zikir, dasar hukumnya diantaranya jamaah sekalian. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku. Ingatlah kepadaku, kelak aku akan mengingatmu. Firman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya zikir, sebanyak-banyaknya ingatan. Firman Allah Al-Ahzab ayat 35-nya, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga zikirnya atau mengucapkan zikirnya secara banyak, selalu dan senantiasa menjaga zikir, begitupun dengan wanita, Allah akan memberikan kepadanya atau memberikan janji kepadanya berupa diberikannya maghfirah dan juga pahala yang besar. Dalam kalimat yang lain yang tadi saya sampaikan, faida qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila kau telah melaksanakan sholat, jagalah zikirmu kepada Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan diri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan tertidur atau berbaring. Jadi setelah melaksanakan sholat, yang dimana kita diperintahkan 5 waktu itu, setelah melaksanakan sholat kita harus tetap berzikir. Bukan hanya di lisan yang kemudian dikonsep sesuai dengan apa yang sudah dikonsep misalkan oleh majelis tarjih. Mulai dari istighfarnya 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram misalkan. Dan seterusnya. Tapi juga zikir yang tadi hakiki. Menjaga Allahnya dalam ingatan, menjaga Allahnya dalam sikap. Maka ini hakikat daripada zikir itu sendiri. Yang kalau kemudian ini dijaga, antara sholat dengan sholat akan berguna bagi dirinya untuk senantiasa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Begitu juga dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, ana inda zanni 'abdi bi, saya dengan hambaku itu seperti apa yang disangkakannya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya bersamanya apabila ia mengingat saya. Wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingatkan dalam kesendiriannya, maka Allah akan mengingatkan dalam dirinya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Apabila ia mengingatku dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih ramai daripada itu. Dan apabila ia mendekat kepadaku satu sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Sehasta itu antara ujung jari kita sampai dengan sikut kita. Itu sehasta. Lalu kemudian kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada kita sedepak. Sedepak itu kira-kira hampir 2 meter. 1,5. Apabila kita mendekat kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dalam keadaan berjalan dengan cepat. Berlari dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Allah akan mengingat kita ketika kita mengingat Allah. Maka keutamaan zikir jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah akan mengingat kita
senantiasa ketika kita mengingatnya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berzikir dan mengingat Allah, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, suatu ketika Rasulullah melewati berbagai bukit di Mekah. Lalu kemudian beliau melewati satu bukit Jabal yuqalu lahu Jumdan, yang disebut dengan Jumdan. Faqala, kemudian dia berkata, siru hada Jumdan. Lewatlah atau pergilah engkau untuk menuju Jumdan itu. Jumdan ini. Sabaqal mufarridun, karena orang-orang mufarridun telah mendahului kalian. Ya, telah mendahului kalian untuk berjumpa kepada Jumdan tersebut. Ya, atau bisa diartikan sabaqah di sini adalah beruntunglah mereka yang melihat Jumdan itu. Lalu siapakah mufarridun itu ya Rasulullah? Al-mufarridun yang kemudian dia beruntung itu adalah adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi, orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa menjaga zikir. Orang yang berzikir pada hakikatnya adalah orang yang hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Semisal orang yang ingat kepadaku atau yang tidak ingat kepadaku itu bagaikan ia dalam keadaan hidup atau mati. Ketika ia mengingat kepadaku, maka ia seperti orang yang hidup. Ketika ia lupa kepadaku, seolah-olah ia telah mati. Jadi dianggap kita mati kalau kita nggak ingat Allah. Ya. Zikir sebagai dasar amal soleh, sebagaimana dijelaskan. Bahwasannya zikir itu adalah salah satu daripada amal soleh yang utama. Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau aku beritahukan amal yang paling baik, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi maliknya, di sisi pemiliknya, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya di antara kalian, wa khairul lakum min infaqid dzahab, dan ia adalah amalan yang terbaik walaupun kita berinfak emas dan berinfak perak. Wa khairul lakum min antalqau aduwakum, dan bahkan ia lebih baik daripada ketika kita bertemu dengan musuh kita, lalu kita tadrib a'nakum, kita penggal dia punya leher, dan mereka juga memenggal leher kita. Artinya mati syahid. Bala, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu amal apa itu. Kemudian Rasulullah menjawab, zikrullah ta'ala, menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mu'az pun berkata, ya, ma syai'un anja min adabillah. Tidak ada sesuatu yang akan dapat menolong dia dari azab Allah kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat zikir jamaah, yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama-sama kita tahu bahwasanya salat adalah bagian daripada doa, dan doa adalah bagian daripada zikir. Di penghujung daripada syariat salat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan salat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Bagaimana ia bisa mencegah keji dan mungkar? Wala dzikrullahi akbar. Ketika ia bisa menjaga zikrullah, di mana zikr Allah ini adalah ibadah kepada Allah yang paling besar dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi zikir Allah ini yang membuat salatnya akan senantiasa terjaga, sehingga membuatnya mampu untuk mencegah keji dan mungkar. Zikir. Yang kedua, menenteramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, tidaklah zikir kepada Allah membuat kalian menjadi tenang. Kemudian adab berzikir. Yang pertama, berzikir dalam hati, dengan suara perlahan dan merendahkan diri.
Dalam kalimatnya Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadurruan wa khifatan. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam dirimu, artinya dalam hatimu. Benar ya? Saudara, lihat. Antum jangan di situ, Ustaz. Jadi bentrok, Ustaz. Bentrok suaranya. Bentrok, antum jangan di situ. Bentrok suara. Apa ya? Yang pertama ada finafsika, dalam hatimu. Tadarruan, dalam keadaan diri kita terhina di hadapan Allah. Diri kita rendah di hadapan Allah. Wa khifatan, merasa takut pada Allah. Ini caranya luar biasa, langsung dikasih tahu sama Allah. Berzikirlah kamu kepada Allah dalam hatimu, kemudian engkau rendahkan dirimu di hadapan Allah dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadunal jahr, tanpa dengan keras-keras suaranya. Suaranya cukup dengan pelan. Antara pelan dan keras, yang ketika itu kita merasakan saja ucapan itu kita ucapkan. Dan tapi nggak perlu untuk dikeraskan. Kemudian yang kedua, jemaah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang seorang sahabat untuk berzikir dalam keadaan dengan suara yang keras. Untuk ketika Rasulullah SAW berjalan untuk perang Khaybar, pada saat itu ada yang lewat bukit, yang kemudian dia mengatakan, siapa di sini? Ini dia adalah Abi Musa al-Asy'ari. Ya, dia langsung kemudian berucap dengan takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dalam keadaan perang, jemaah. Yang semangatnya itu sebenarnya menggebu dan luar biasa, pasti maklum adanya mengucapkan Allahu Akbar dengan suara keras. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Irba'u ala anfusikum. Rendahkan suaramu. Jangan kau keraskan suaramu. Innakum la tad'una asamma. Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada yang tuli. Wala ghaiban, kepada yang jauh, yang gaib, yang jauh. Innakum tad'una sami'an. Sesungguhnya engkau berdoa kepada yang Maha mendengar, qariban, dan Maha dekat kepadamu. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kami. Kesimpulannya Rasulullah melarang zikir keras-keras. Dalam keadaan perang saja dilarang bersuara keras. Ya, apalagi di dalam masjid, musola, dan di tempat-tempat dalam keadaan yang aman dan tenang. Kecuali Imam Syafi'i pernah memberikan pendapat ini. Boleh untuk berzikir dengan suara keras dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghafal zikir tersebut. Untuk tarbiyah, taklim, untuk pengajaran kepada anak didik kita biar dia hafal zikir-zikirnya. Boleh, silakan. Namun kata Imam Syafi'i, kalau sudah selesai, sudah hafal, maka sungguh aku mengutamakan zikir dengan yang perlahan tadi. Ya, tidak dengan keras. Ini Imam Syafi'i, Masya Allah. Ya, nggak tahu ada pengikut. Yang ketiga, jemaah. Yang selanjutnya, waktu berzikir. Waktu berzikir mengingat Allah dalam bentuk bermunajat berdasarkan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini setiap waktu sholat. Ini nanggung sampai jam 9, tapi juga mau sholat. Kalimatnya fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari. Terbitnya matahari adalah yakni subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam. Sebelum terbenam itu adalah zuhur, asar, jemaah. Wa minal lail, dan juga sepanjang malam. Sepanjang malam itu adalah waktu maghrib dan isya. Fasabbihu wa adbaras sujud. Dan juga jagalah tasbihmu kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah ketika selesai sholat. Jadi setiap sholat itu bagian daripada zikir itu. Ya. Yang ritual yang kita laksanakan itu adalah bagian daripada zikir untuk menguatkan kita punya zikir. Tapi setelah selesai sholat itu ada penghujung kalimatnya bahwa zikir juga kita laksanakan setelah sholat tersebut. Kemudian yang keduanya di waktu subuh, asar, isya, dan di dua penghujung siang, yakni zuhur dan maghrib. Ya, nah, ini juga di waktu sholat sama.
dengan nomor 1. Kemudian yang nomor 3, zikir itu lebih afdol dilakukan di masjid. Ya, pas kapan? Di waktu pagi dan petang, di waktu sibuk. Nah, ini nanti terkait tentang ciri khas mereka yang senantiasa memuliakan Allah di masjid. Ya, salah satunya adalah seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarah wala bai', yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangannya. Ketika dia berdagang, dia sibuk. Dia sibuk untuk bekerja. Tapi ketika azan berkumandang, dia langsung ke masjid. Maka itu adalah orang yang meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa menjaga zikir Allah dalam hatinya, dalam segala tingkah laku dan semua tindak tanduknya, jemaah. Kemudian pada saat tahajud, ya, ini ada ungkapan tersendiri, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kalimat lailan tawila itu lailan yang malam yang sampai di penghujung malamnya, yakni sholat tahajudnya ini menjadi sunnah para salafus soleh, sunnahnya nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ini contoh lafaz zikirnya. Ya, sudah. Kita langsung masuk ke pengertian doa aja. Ini saya masih berapa menit lagi, Pak Gufran? Masih lama ya, Pak Gufran ya? Kita masuk. Masih ada waktu, Ustaz. Siap. Kurang lebih 15 menit. Kalau tadi zikir adalah bagian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan hanya di lisan, kemudian dalam hati, tapi juga dalam aplikasi keseharian, bahwa kita senantiasa berada dalam jalan Allah, itu adalah bagian zikir. Maka doa juga adalah bagian zikir hakikatnya, sama. Doa adalah zikir itu sendiri. Cuma bedanya doa itu adalah perkara yang khusus, yang kemudian dia dilakukan untuk meminta sesuatu. Kalau kita lihat pengertiannya, jamaah, doa itu yang pertama adalah tuntutan atau pencarian. Yang dalam Fathul Bari, Ibnu Rajab mengatakan, i'lam anna aslad du'ai fil lughah at-talab. Ketahuilah bahwasanya doa dalam bahasa itu adalah tuntutan atau pencarian. At-talab itu mencari, artinya menuntut. Jadi kalau dibilang talib, siswa, itu hakikatnya dia punya karakter mencari, ya, menuntut, sehingga dia selalu terdepan, selalu mendatangi, bukan didatangi. Itu talib. Fahuwa istid'a, dan dia adalah tuntutan, lima yatlubuhul da'i, apa-apa yang dituntut oleh seorang penuntut, seorang peminta, apa-apa yang diminta oleh seorang peminta. Wa yu'athiru husulahu, dan dia melakukan hal-hal yang menyebabkan hasil daripada doanya tercapai. Ya. Jadi mencari itu bukan hanya kemudian dia menengadahkan tangannya menyampaikan permintaan kepada Allah, tapi sikap kesehariannya membuat dia kemudian menggapai apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia minta sama Allah, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah, permintaan atau permohonan. Fataratan yakunu doa bisoal. Kadang-kadang doa itu disebut dengan permintaan. Minallah, kepada Allah Azza wa Jalla, wa ibtihal, dan juga permintaan sepenuh hati kepada Allah. Kaqaulid da'i, sebagaimana perkataan seorang peminta, seorang pemohon, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku. Wa taratan yakunul ityan bisabab. Kadang-kadang doa juga bisa dikatakan sebagai pemanggil, ya, atau undangan. Apa itu? Dia mendatangkan sebab-sebab allati taqtadi husulal matalib, yang akan menyebabkan dirinya kemudian mendapatkan hasil apa yang dia minta. Jadi ada tingkah laku yang dia laksanakan itu, ada yang dia lakukan itu. Itu adalah dalam rangka mempercepat dia mendapatkan takdirnya, mendapatkan doanya. Wa huwa istighalu bi ta'atillah. Ya. Salah satu daripada mempercepat doanya kemudian diterima Allah oleh Allah adalah mempersibuk dirinya dengan ketaatan kepada Allah.
dan dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, ini tadi. Zikir dan doa satu sama lain saling menguatkan. Wa ma yuhibbullahu min 'abdihi ay yaf'alahu. Dan dia melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dari hambanya yang ketika itu hambanya melakukannya. Ya, wa hadha huwa haqiqatul iman, dan ini adalah hakikat iman. Dengan demikian ketika seorang tengah berdoa, maka sesungguhnya ia sedang mengundang atau menyapa Allah dengan penuh harapan. Dan dibuktikan dengan apa? Melakukan hal-hal yang dicintai Allah sehingga mengundang cintanya, sehingga Allah akan mudah mengijabah doa. Adapun menurut istilah, doa adalah permohonan manusia kepada Allah dengan penuh harapan agar tercapai segala sesuatu yang diinginkannya dan terhindar dari segala apa yang ditakutinya. Selain itu, doa merupakan keniscayaan bagi setiap muslim yang berkebutuhan rahmat Allah. Jadi doa itu adalah keniscayaan, sebuah kepastian. Lantaran apa? Karena kita butuh Allah. Ada suatu titik nanti manusia butuh Allah, jemaah. Ketika Ibrahim alaihissalam itu dirinya goyang, ingin mencari tahu siapa Tuhannya, dia cari Tuhan. Dia lihat bulan, ini adalah Robku. Pas lagi tenggelam, ini bukan Robku, dia tenggelam. Ya, ketika lihat matahari, ini Robku. Pas matahari tenggelam, dia tenggelam. Ini bukan Robku, dan lain sebagainya. Ada posisi di mana kita akan butuh Allah. Kemudian selain itu, sebagai takarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah, doa juga merupakan bentuk ketundukan. Jadi doa itu bentuk ketundukan, jemaah. Makin banyak doa, makin tunduk kita kepada Allah. Dan pengakuan diri atas keberadaan Allah sebagai sesembahannya yang maha pemelihara, maha pengatur, penjaga keberlangsungan hidup dia. Syariat doa diantaranya adalah dalam dasar hukumnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wah. Ini terkait tentang yang tadi saya sampaikan. Suatu saat manusia itu akan ada waktu di mana ia butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya, apabila ada seorang hamba yang meminta kepadaku, pasti akan ada waktu di mana kita minta kepadanya. Ada waktu di mana kita butuh dia. Katakanlah kepada dia, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'i. Aku akan mengijabah doa hambaku ketika dia meminta. Falyastajibu li. Ini syaratnya nanti masuk. Kemudian yang kedua, ud'uni astajib lakum, surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Di sini ada kalimat perintah ya. Kalimat ud'u seperti ayat yang pertama juga kalimat ud'u. Ya, ini perintah. Kemudian jemaah hadirin dirahmati Allah, bahkan hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Malam yas'alillah", siapa yang enggak pernah meminta sesuatu kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, yaghdaba alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Masya Allah. Nauzubillah. Kemudian, malam yada'ullah, barang siapa yang belum pernah berdoa kepada Allah, ghadiba alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Maka salah satu tanda kemurkaan Allah ketika kita tidak berdoa. Kalau kita nggak berdoa, hakikatnya kita nggak butuh Allah, jemaah. Yang kayak begini mau posisinya, ini udah kayak Fir'aun. Kalau dibilang ini aku mendekat kepadamu, wahai Fir'aun, hakikatnya aku ingin memperkenalkan Allah. Ya, ketika Nabi Musa menyampaikan ayat-ayatnya kepada Fir'aun. Tapi apa kata Fir'aun? Wastaghna, dia merasa apa yang dia miliki ini dari dia sendiri, bukan dari Allah. Dia nggak butuh Allah. Nah, ini kayak gini, udah pasti sombongnya. Maka sombong itu salah satu ciri khasnya. Dia nggak mau berdoa, nggak mau minta sama Allah. Jadi kalau habis sholat, Allah melangkas jalan, begitu ciri khasnya. Bukan Allah mata salat. Jadi hamba yang enggan berdoa, dia termasuk enggan beribadah. Karena doa itu bagian daripada ibadah. Ciri ini adalah menjadi ciri kesombongan kita. Maka kalau ini ada dalam diri kita, Allah kelak akan murka kepada kita. Dan tempat yang pantas, na'udzubillah, di neraka, na'udzubillah. Keutamaan doa jamaah yang dirahmati Allah adalah doa ini adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah subhanahu minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling Allah muliakan kecuali doa.
Syarat-syarat doa jemaah. Yang pertama, beriman dan memenuhi kewajiban. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada lanjutan kalimatnya. Kalau Allah mau langsung kasih doanya kepadamu, alas ijabah doanya kepadamu, falyastajibuli, penuhi perintahku, kata Allah. Taatlah kepadaku. Berarti tidak melakukan hal yang dilarang artinya. Jadi melakukan apa yang diperintahkan artinya menjauhi apa yang dilarang juga. Tanpa disebut juga berarti itu termasuk jemaah. Karena ketika kita menjauhi larangan, ya hakikatnya kita memenuhi perintahnya, memenuhi keinginannya. Dan juga beriman kepada aku. Artinya buktikan tingkah laku kita adalah bagian dari keberimanan kita. Karena apa jemaah? Kalau ini terjadi, antara doa dengan sikap tidak balance, doa, tapi maksiat jalan, maka hakikatnya ya doa akan terhalang dengan hal-hal yang kita laksanakan. Suatu ketika Nabi pernah mengingatkan seorang yang safar, saking safarnya jauh, mukanya sampai hitam legem. Ini safar, dia tahu safar itu tempatnya ijabah doa. Dia langsung ngomong, ya Rob, ya Rob. Tapi apa kata Rasulullah? Tuh lihat tuh dia berdoa. Ya, mat'amuhu haram, padahal apa yang dia makan itu haram. Masyrabuhu haram, yang dia minum itu haram. Malbasuhu haram. Ya, yang apa yang dipakai itu haram. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, fa'anna yustajabu lidari. Ya, bagaimana Allah akan mengijabah doanya kalau dia seperti itu? Ya, jadi ibarat air yang ada di gelas ini, ya, air ini kita tinggal minum aja sebenarnya. Tapi ternyata air ini ada tutupnya. Kita nggak bisa minum dia. Kalaupun ada keluar nggak bisa masuk mulut kita. Apa penutup ini? Penutup ini adalah dosa-dosa kita, jemaah. Sehingga kita nggak bisa minum air ini yang kita sudah siapkan ini. Ini penutupnya, ini tergantung ini tebal apa enggaknya, tergantung dosa kita. Maka ini harus kita istighfari dulu, kita mohon ampun, kita buka dulu, baru kemudian Allah akan mempercepat ijabah doa. Jadi ciri orang yang mendapat petunjuk salah satunya adalah hamba yang senantiasa berdoa. Ya, karena tadi dikatakan bahwa la'allahum yarsyudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, semoga mereka dalam keadaan mendapat petunjuk. Sehingga orang dikatakan banyak mendapat petunjuk atau dalam keadaan muhtadin, orang yang dalam keadaan dapat petunjuk itu adalah hamba yang senantiasa berdoa. Diawali dengan keberimanan dan beribadah yang baik. Ciri khas mereka yang mendapat petunjuk berada di jalan yang benar. Maka itu adalah ciri khas mereka, jemaah. Selain doa dan dibuktikan dengan keberimanan. Berdoanya langsung kepada Allah, enggak yang lain. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Jangan. Ya. Jadi boleh saja kita pakai wasilah, tapi wasilahnya yang disyariatkan oleh agama kita. Kalau di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah 35 ada kalimat wabtaghi ilaihil wasilah, dan carilah kepadamu wasilah, jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jalan yang disyariatkan itu atau wasilah dari syariat itu yang pertama adalah minta kepada orang yang soleh. Ini terkait doa yang diperintahkan. Nabi memerintahkan Abu Bakar, Umar untuk mendatangi sahabat Uwais Al-Qarni ya, untuk minta doa kepadanya. Kemudian yang kedua, minta dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Ketika kita minta agar Allah menemukan sesuatu yang kita merasa kehilangan, kita bawa dengan Asmaul Husnanya. Ya Wajid, misalkan. Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang tahu segalanya, ya Alim. Ya. Kemudian mintalah dengan amal yang terbaik. Ya. Ini cerita tentang orang-orang soleh yang terjebak di goa. Masih ingat jemaah sekalian? Yang pertama, ya dia akhirnya bersepakat untuk minta kepada Allah dengan amal soleh mereka. Yang pertama adalah ketika dia mengatakan bahwa saya pernah melakukan hal ini ya Rasulullah, yakni biasa untuk memberikan susu apa yang telah dia sapi dari sapinya itu atau ternaknya itu untuk kedua orang tuanya dulu, baru mereka dan anak-anaknya.
Ketika itu orang tuanya lagi tidur. Lalu kemudian mereka membiarkannya sampai kemudian bangun. Ya, karena udah biasa orang tuanya dulu. Ya, padahal mereka itu lagi haus-hausnya dengan anak-anak. Tapi mereka membiasakan untuk orang tuanya dulu. Kalau ini birrul walidain yang kulakukan kepadamu ya Allah semata-mata ikhlas ibtigha'a wajhik, maka bukakanlah goa ini dari batu, dibuka sama Allah. Yang kedua, ketika ada seorang hamba yang dia suka dengan seorang wanita di sepupunya sendiri, lalu ditolak cintanya. Pada saat itu dia datang tiba-tiba ke rumahnya. Lalu kemudian dia minta sesuatu kepadanya. Asalkan apa yang kau minta kepadaku, aku akan beri. Ya, walaupun kau menzinahiku silakan. Tapi apa jamaah kata si laki-laki tadi? Ya, cincin ini engkau ibarat cincin yang aku nggak akan pakainya sebelum aku bisa menghalalkannya. Silahkan kau bawa duit yang kau perlukan tadi ini aku kasih, tinggalkan aku. Kalau ini adalah amalan yang ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, maka bukakanlah terbuka akhirnya gua tersebut. Yang ketiga, ya Allah, saya pernah menjaga gaji karyawan saya. Ya dia waktu itu lagi sakit, sehingga dia nggak datang-datang, gajinya saya pakai untuk beli hewan ternak. Hewan itu udah beranak pinak banyak. Pada saat itu dia datang kepada aku, kemudian dia minta gajinya. Saya sampaikan kepadanya. Gajimu itu adalah hewan ternak itu yang dengan anak-anaknya. Akhirnya, oh begitu, oh bos, oke boleh tuh. Akhirnya dia ambil tuh apa hewan ternak tadi. Ya, katakanlah kambing yang tadi banyak anak. Sama anak-anaknya nggak disisain, diambil semua. Masya Allah. Tapi ikhlas dia, Masya Allah. Dia bilang kepada Allah, kalau ini ikhlas ini semata-mata karenamu ya Allah, bukakan pintu ini. Dibuka, akhirnya gua itu kebuka karena amalan mereka. Insya Allah, ini terkait dengan amal perbuatan. Ibarat seperti amal perbuatan yang kita lakukan itu mendorong doa kita bagaikan seperti ini, jemaah. Ilustrasinya. Makin banyak amal soleh yang kita lakukan, makin mendorong ia lebih kuat. Mendorong ia lebih cepat untuk doanya sampai kepada Allah. Ya, bagaimana tidak? Allah juga pernah menyampaikan dengan kalimatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang, Allah akan menghilangkan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Ini kan timbal balik, hukum timbal. Jadi artinya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ketika kita memberikan kebaikan kepada orang. Artinya ketika kita peduli sama orang, Allah akan peduli kepada kita. Pasti itu, Allah sudah jamin itu. Maka jangan kemudian kita melakukan sesuatu bukan karenanya. Ya khawatir ini nggak jadi amal soleh buat kita, jemaah. Maka bersih-bersihnya niat ini yang paling mantap. Memperbanyak istighfar. Ini jelas dalam surat Nuh ayat 12, ayat 10 sampai 12-nya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhar. Jadi dengan dia beristighfar, Allah turunkan hujan. Bahkan Allah perbanyak dia punya anak dan Allah berikan dia punya harta. Masya Allah. Ya, jamaah hadirin rahmati Allah. Bagaimana istighfar enggak membuat Allah kemudian memberikan ijabah doa kepadanya. Istighfar itu adalah minat tawwab, ciri khas orang-orang yang taubat. Istighfar itu adalah minal mutatahhirin, ciri khas orang-orang yang mensucikan diri. Karena orang yang taubat dan mensucikan diri, kata Allah, innallaha yuhibbuhu. Allah Subhanahu wa taala mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Saking cintanya, Allah mengibaratkan seperti seseorang hamba yang kehilangan sesuatu, dia cari sampai mau putus asa, lalu tiba-tiba ketika dia udah hampir putus asa, dia duduk lelah, dia dia berpasrah kepada Allah. Tiba-tiba tuh barangnya ada di sampingnya. Senangnya bukan main. Dia udah cari sampai keringat buntak, tiba-tiba ada di sampingnya tuh barang. Nggak taunya ada di kacamatanya, nggak taunya di atas kepalanya. Nyari kemana-mana nggak tahu kacamata di atas kepala. Senang banget ya, Masya Allah. Ya. Dia cari HP, nggak tahu HP-nya ada di bawah bantal. Senangnya itu tuh ibarat Allah senang melihat hambanya yang bertaubat, jemaah. Masya Allah. Kisah seorang Imam Ahmad kepada orang penjual roti yang beristighfar itu kan tahu sendiri kan. Gara-gara penjual roti yang istighfar terus, Imam Ahmad bingung ya. Tiba-tiba dia pengen pergi, nggak tahu kemana, dia diem di masjid. Kemudian dia diusir dari masjid, sampai kemudian dia mau nggak mau harus numpang di penjual roti. Tiba-tiba penjual roti itu punya kebiasaan. Dia istighfar ambil goreng. Astagfirullah, astagfirullah. Ditanya sama Imam,
Bukan. Penjual roti, penjual roti. Tahu istighfar mulu ya. Ya, apa yang menyebabkanmu senantiasa istighfar? Ya, wahai fulan, dia nggak tahu itu Imam Ahmad. Ya, saya beristighfar ini karena saya bersyukur dengan roti ini memberikan apa yang saya butuhkan luar biasa. Saya sudah berkecukupan. Lalu apa yang sekarang kamu masih istighfari terus? Apa yang kamu butuh? Masih ada yang belum kah? Apa kata dia? Iya, saya ingin ketemu Imam Ahmad yang seorang penuh hikmah dan yang memiliki ilmu begitu banyak, ulama. Ya, saya ingin belajar kepada. Ya, dalam hatinya Imam Ahmad, masya Allah, gara-gara istighfarnya tukang roti saya jadi begini. Ya, ini luar biasa. Istighfar membuat Imam Ahmad kemudian mengatakan, ini saya Imam Ahmad penjual roti, masya Allah. Yang benar apa? Ya, akhirnya dipeluk dia, masya Allah, dia bersujud syukur dia luar biasa. Jamaah hadirin yakin, yang kedua, yang keempat yakin doa akan dikabulkan. Kalau kita berdoa tuh harus yakin, ya jangan setengah-setengah. Yang kelima berdoa sambil berusaha, harus berusaha. Ya, jangan kemudian minta agar dapat rezeki, dia mager, malas gerak, jangan. Ya, nggak sesuai sunnah. Sehingga kunci diterimanya ibadah adalah beriman, memenuhi kewajiban Allah, memenuhi kewajiban dia kepada Allah. Kemudian langsung kepada Allah, jangan ke yang lain. Perbanyak istighfar, yakin doanya bakal diijabah. Ditambah dengan ikhtiar. Jamaah hadirin, masih ada waktu, Pak? Tersisa 12 menit lagi, Ustaz, Alhamdulillah, masih ada ya. dari jadwal. Siap. Waktu-waktu mustajabah doa. Yang pertama jamaah hadirin, pada hari Jumat. Hari Jumat ini langsung termaktub dalam hadis ya. Bahwasannya dzakara yaumul Jum'ah, Nabi pernah menyebutkan hari Jumat. Faqala, kemudian beliau berkata, fihi sa'ah. Ya, di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'adun muslim. Ya, tidak ada sesuatu di satu jam itu, di waktu yang singkat itu, ya tidak lain Allah menyempurnakan dirinya. Ya, ya. Untuk kemudian tidak ada yang menghalangi doanya. Wa huwa qa'imun yusalli, kemudian dia berdiri dan dia salat. Yas'alullah, kemudian minta kepada Allah syai'an, sesuatu. Illa a'tahu iyyahu. Ya, kecuali Allah akan langsung memberikannya atau mengijabah doanya. Ya, wa asyara biyadihi yuqaliluha, dan diisyaratkan sama Rasulullah SAW itu waktunya cuma sedikit di hari Jumat itu. Lalu kemudian dalam tafsirnya, ini waktu di hari Jumat ini adalah waktu antara dua duduknya imam, dua khutbah imam, imam khutbah, waktu berkhutbah Jumat, yaitu antara duduk sampai berdiri lagi, itu waktunya sedikit, saking dikit disampaikan begitu. Ada tafsir yang mengatakan yang lain bahwa itu di waktu sore. Ya, di waktu sore di hari Jumat. Ya, itu karena salah satu amal terbaik adalah doa yang mustajabah adalah waktu sore. Ya, apalagi ini di hari Jumat. Kemudian waktu berpuasa. Ya, la taruddu da'watuhum as-sha'im. Ya, tidak akan ditolak dakwahnya atau permintaannya orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai ia berbuka. Kemudian imam yang adil, kemudian orang yang dizalimi. Kemudian waktu di sepertiga malam, karena Allah turun kepada ke bumi untuk kemudian melihat kepada kita, siapa di antara kita yang sholat tahajud, yang sholat, yang minta kepada Allah di sepertiga malam. Kata Allah, kalau dia minta, kasih. Kalau dia memohon sesuatu, beri. Kalau dia meminta ampun, ampuni. Itu sepertiga malam sangat luar biasa keutamaannya. Yang keempat, di waktu azan dan iqamah. Maka ini antara waktu azan dan iqamah ini jangan cepat-cepat untuk qomat, ya. Perhatikan jamaah. Azan itu menyesuaikan waktu. Kalau qomat menyesuaikan imam. Jadi kalau seorang yang muazin mau qomat, jangan dulu qomat kalau imamnya belum nyuruh. Kalau imamnya belum ada, jangan dulu qomat. Siapa yang mau jadi imam, yang kemudian dipilih benar-benar, ya. Jadi ketentuan iqamah itu adalah imam, petunjuk imam, dan imam kasih tahu antara azan dan iqamah itu sunnah Rasulnya itu bagaikan lamanya seperti orang yang makan sampai dengan habis makan nasi sampai habis makan, ya sekitar 5 sampai 8 menit atau 10 menit memang. Karena di dalam di itu ada syariful waqt. Kemudian pada waktu sujud jemaah. Kapan waktu sujud itu? Pada waktu sujud kita sholat. Ya.
Atau ada dalam pengertian lain pada waktu sujudnya itu apa? Sujud di luar sholat misalkan. Tapi di sini kemudian lebih kepada sujud waktu sholat. Fa'aktirud, ya, kalimatnya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana aku dan hambaku paling dekat adalah ketika dia dalam keadaan bersujud. Fa'aktirud doa, maka perbanyaklah doa. Ya, yang pertama jamaah pendapat para ulama bahwasanya dalam sholat kita boleh nggak kita berdoa ya dengan doa yang di luar daripada doa yang maksur yang dipakai oleh Nabi selain subhanaka wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya jamaah, ini yang pertama untuk mencegah daripada kekhawatiran kita punya sholat itu batal. Yang pertama itu kehati-hatian. Itu mendingan doanya adalah doa yang maksur, doa yang senantiasa diucapkan Nabi. Jangan doa yang lain, jangan. Ya. Atau yang kedua, boleh, tapi jangan diucapkan lewat lisan, tapi cukup dalam hati, walaupun bahasa Arab, Ya, dalam hati saja, karena memang di luar doa yang maksur. Nah, itu sebagian ulama membolehkan. Ya. Termasuk Ustaz Adi Hidayat juga mengatakan boleh. Ya, boleh, tapi dalam hati. Ya. Karena ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan doa yang maksud yang kita pengen menyampaikannya di waktu sujud. Padahal itu adalah kepentingan yang luar biasa untuk kita, keluarga kita, dan untuk kepentingan umat dan lain sebagainya misal. Ya, ini sebagai penguatnya surat Al-Fat ayat 29 ya, bahwasannya ciri khas para pengikut Nabi adalah ruk'an sujadan. Dia senantiasa ya ruku dan sujud. Artinya apa? Dia sering sholat. Ya, dia itu cinta akan sholat, ya baik sholat sunnah maupun sholat tahajud maupun sholat wajib. Sholat wajibnya dia cari keutamaan, sholat sunnahnya dia cari keutamaan. Ya, jadi sering sholat, dia ruk'an sujud. Ngapain dia sering sholat itu jamaah? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwan. Dia dia mencari ya karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga ridwannya Allah. Artinya apa? Di posisi situ, di posisi sujud itu dia minta karunia Allah, dia minta apa yang dia inginkan, dia minta apa yang dia butuhkan, dia minta apa yang dia butuhkan, dia minta apa yang dia mintakan, dia butuhkan pada saat ya untuk tentunya kebutuhan yang baik untuk dirinya dan untuk kebaikan masa depannya. Adab-adab berdoa. Ya, ada berdoa yang pertama mengangkat kedua tangan. Kalaupun pernah Rasulullah SAW berdoa tanpa mengangkat kedua tangan, tapi kemudian ada dalilnya bahwasannya inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah Rabb yang maha pemalu. Ya, dia pemalu, Masya Allah. Yastahim min abdihi, dia malu dari hambanya idza rafa'a yadayhi, apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ya ilaihi kepadanya ayyuraddahuma sifra, untuk kemudian dia tidak mengembalikannya dalam keadaan kosong, artinya tidak mengijabahnya. Malu. Jadi Allah itu maha pemalu. Yang maha pemalunya salah satu daripada yang disebut adalah ketika hambanya berdoa mengangkat tangan dia tidak ijabah. Malu dia. Artinya ini pasti mempercepat ijabah. Yang kedua diawali dengan tahmid dan sholawat. Ya, falyabda bitahmidillahi wa tsana alaihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu. Kemudian secara tadarru' itu menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, dan juga khufyah ya, yakni dengan suara yang pelan. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dia memelankan suaranya. Ya, sembunyi-sembunyi dia. Ya, ditutup dengan hamdalah. Ya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah, ditutup dengan hamdalah. Ya, kadang-kadang kita ditambah dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika ya, atau dengan apa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang makbul doanya tadi sudah ya. Salah satunya doa orang tua kepada anak ini makbul jemaah. Ini terucap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya da'watul walid, ya, doa seorang orang tua kepada anaknya ini makbul doanya. Tinggal kita mukinuna bil ijabah, ketika menyampaikan doa benar-benar yakin.
Di sisi lain hati kita jangan gofil, jangan pada saat itu lalai. Kita beristighfar dulu sama Allah. Minta ampun dulu sama Allah. Kita sampaikan untuk anak-anak kita. Makbul insya Allah. Cara Allah mengabulkan doa nih jamaah. Kita pahami selaku mukmin. Bahwasanya ada 3 cara mengabulkan doanya. Ma min muslim yad'u Allah bid'awati laisa fiha ma'tum. Ya, wala qit'ah rahima illa ihdatsal. Kecuali Allah berikan kepadanya 3 hal. Ya, artinya dengan cara 3 hal. Yang pertama, imma ayyastajibalahu. Ya, mungkin boleh jadi akan langsung Allah terima doanya dan langsung diijabah. Ya. Au yusarrif anhu minassu. Atau diganti doanya dengan hal yang tidak diinginkannya. Dia minta punya mobil, ya malah diijabahnya nggak dapat mobil. Sebenarnya Allah bukannya tidak mengabulkan. Boleh jadi dia ingin menghindarkan dirinya dari kejelekan. Ya. Artinya kalau dia dapat mobil bisa jadi sombong. Akhirnya dia jauh dari Allah. Mungkin jadi seperti itu. Atau mungkin pada saat itu belum siap Allah menyampaikan itu. Belum butuh kita. Khawatir pada saat itu ketika belum butuh kita malah jadi sombong. Ya, Allah akan tetap mengijabahnya pada saat kita butuh. Kemudian tadi kalimat au yudakhiru lahu, atau ditahan, doanya ditahan. Ya, ditahan ya sampai dia butuh atau bahkan sampai dengan nanti di negeri akhirat baru dijawab. Nah, itu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, Ustaz Kufran, ini cukup. Baik, syukran jazakallah Ustaz Izhar atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat menjadi pemantik juga sekaligus menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Mohon waktunya Ustaz, kita siapkan sesi tanya jawab, mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan Ustaz. Mungkin bagi jamaah kajian tematik pada malam hari ini yang hadir, ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ustaz Dadang mungkin. Silakan kepada para jamaah. Bagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Udah Pak, udah paham kali itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana jamaah? Masih kami tunggu. Boleh? Assalamualaikum. Oh, silakan Bapak Ruhyat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebanyakan kalau menjelang Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri suka orang berduyun-duyun ke makam, kemudian berdoa. Ini ada tuntunannya berdoa di kuburan atau di makam, kemudian bagaimana adabnya agar doa kita untuk kedua orang tua yang apabila kita melakukan hal itu, apakah itu diperbolehkan atau ada ketentuan lain yang mungkin mengaturnya? Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruhyat. Ya. Monggo Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Ustaz Kufran. Siap Pak Haji, Insya Allah sehat ya Pak Haji ya. Yang jelas tadi Izhar sudah menyampaikan ketika kita berkeinginan untuk berwasilah untuk kemudian Allah memudahkan ijabah doa kita. Cuma 3 ya. Di antaranya dengan Asmaul Husna-nya Allah, kemudian dengan orang-orang yang soleh yang masih hidup,
Kemudian yang ketiga adalah dengan amal perbuatan yang baik ya, amal-amal soleh kita. Jadi selain daripada itu nggak ada keyakinan kita seorang mukmin ya, yang kita sama-sama meyakini akan akidah ini bahwasannya la waziratun wizra ukhra, nggak ada tuh seseorang kemudian mendapatkan dosa dari orang lain ya, atau kemudian lana a'maluna wa lakum a'malukum ya, amal kita adalah untuk diri kita dan amal kalian untuk amal kalian. Artinya jamaah hadirin dan mati Allah, ketika yang sudah mati itu meninggalkan kita, pada saat itu pula kita terputus hubungan dengan dia, kecuali kita mendoakan dia, beda karena kita masih hidup, kita mendoakan dia. Namun ketika kita minta doa karena yang di dalam kubur itu adalah orang saleh, kita minta agar kemudian lewat wasilah doa kita kepadanya, kemudian dia membantu doa kita gitu untuk diijabah sama Allah. Ini nggak ada syariatnya jamaah. Ya, setahu Izar seperti itu. Begitu pula dari keyakinan kita sebagai Muhammadiyah terkait tentang wasilah, itu tidak ada terhadap mereka, kepada mereka yang sudah meninggal. Barakallah. Syukran. Baik, terima kasih Bapak Haji Ruhyat untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa berkenan jawaban yang diberikan Ustadz. Kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Jadi ada yang mengangkat tangan atas nama Ibu Idayu dari SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya. Monggo Ibu Ida. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz Izhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang mau ditanya. Ya kan kita pengennya semua doa itu diijabah ya. Ada nggak doa yang ini nggak bakalan nih diijabah gitu karena ada hal-hal tertentu gitu. Ada nggak tuh Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Ibu Ida, insyaallah. Jadi hakikatnya ketika itu baik kita sampaikan kepada Allah, dan kalimat Ibu Ida, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sa'alanya itu adalah permintaan, tentunya adalah permintaan yang baik. Gak mungkin permintaan yang buruk. Ketika kita meminta sesuatu yang dimana meminta itu adalah dalam hal yang buruk, pastinya nggak akan mungkin dijabah oleh Allah. Nggak mungkin. Ya, misal dia seorang pencuri, ya diminta, ya Allah, mudah-mudahan saya mencuri hari ini dimudahkan. Misalkan ini ngaco dia. Jangankan dijabah sama Allah, ya hatinya udah gofil, hatinya nggak nyampe ke Allah, boro-boro ya didengar sama Allah ya. Ya ada juga apa yang dia lakukan adalah memberikan kemurkaan Allah ya. Jadi sesuatu yang baik itu, apapun itu halnya, dalam keadaan bahwasanya itu adalah hal yang baik, pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketentuan tadi ya, keyakinan kita ada 3 hal yang Allah lakukan dengan ijabahnya, cara-cara ijabahnya. Ya, itu Bu Hidayah. Jadi yang nggak baik pastinya tidak akan dijabah. Yang baik pastinya akan dijabah insyaallah. Barakallah. Boleh sedikit lagi Ustaz? Silakan Ibu, mangga. Iya, kalau maksudnya kalau misalnya orang yang dizolimin gitu kan, itu kan doanya, tabrak ntar nanti kamu gitu misalnya. Sumpah serapah gitu ya. Itu kan minta sama Allah biar dia celaka lah. Nah ini gimana nih? Kan katanya orang yang dizolimin doanya makbul katanya gitu. Makasih Ustaz. Ya intinya sumpah serapah yang diucapkan itu baik apa enggak? Kan kalau kemudian diucapkannya untuk misalkan mudah-mudahan dia ketabrak, mudah-mudahan dia apa gitu, ya itu enggak baik. Itu doa yang enggak baik, yang doa begitu kan enggak yang enggak pernah disampaikan Rasulullah. Kalaupun Rasulullah pernah menyampaikan semenjak waktu ada para penghafal Quran yang kemudian ada sunnah kunut itu ya, kunut nazilah ya. Itu kemudian Rasulullah menyampaikan dengan doa, ya Allah azab si fulan karena telah membunuh si fulan ya, dan lain sebagainya. Itu langsung turun ayat tuh, saya lupa ayat itu untuk mengingatkan Rasulullah SAW bahwa itu perkaraku bukan perkaramu ya.
tentang mengajar seseorang, tentang memberikan seseorang sesuatu itu perkaraku. Jadi akhirnya kunut nazilah pada saat itu pun berhenti. Jadi ketika disampaikannya itu tidak baik, sumpah serapahnya itu tidak baik, ya itu nggak langsung semata-mata kemudian Allah ya kabulkan, ya. Karena memang nggak ada tuntunan yang nggak ada adabnya ya. Jadi doa itu harus ada adab-adabnya. Di antaranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya tenang aja Bu, insya Allah kalau ada yang dizolimin dan kita seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan ini nggak buruk, nggak apa. Mungkin dia merasa dizolimi, ya kemudian dia berdoa sesuatu. Berdoanya ini kemudian hal-hal yang tidak baik. Jemaah hadirin dirahmati Allah, ya karena kita yang melakukan sesuatu yang baik, ya tentunya seseorang yang merasa terzolimi itu mungkin boleh jadi tanda kutip adalah hal yang salah. Itu bukan hal yang benar, bukan hal yang dia anggap benar gitu. Jadi zolim yang di situ juga harus kita pahami. Mazlum di situ siapa, yang dizolimnya kayak gimana, dalam bentuk apa? Apakah benar-benar yang dizolimi yang dimaksud yang kemudian akhirnya doanya terkabul? Boleh jadi kan itu prasangka dia aja, gitu kan, bukan terzolimi yang dimaksud oleh Subhanahu wa Ta'ala. Begitu intinya, memang apa yang diucapkan itu ketika memang tidak baik, sumpah serapah hanya disampaikan hal-hal yang tidak baik, itu tidak dengan sesuai sunnah Rasul. Syukran. Baik, bagaimana Ibu Ida? Jelas Ustadz, makasih. Alhamdulillah. Sama Ibu. Ustadz Izar, Kang Dadang, angkat tangan ini. Ustadz, bagaimana? Masih boleh? Satu Ya, pertanyaan mangga. lagi terakhir. Pertanyaan pamungkas nih, Ustadz Dadang. Yes. Silakan, Ustadz Dadang. Iya. Ini mah kangen sama Ustadz Izhar nih. Masya Allah. Iya nih, kita belum ketemu lagi nih, Masya Allah. Iya nih. Nunggu ini mabit, kapan lagi mabit kita nih? Iya. Ya, Ustadz Fajri ada nggak nih? Ustadz Fajri nanti bareng-bareng lah kita. Sama-sama bareng-bareng. Ya Ustadz, ini saya tadi kan doa itu yang baik-baik yang akan dikabulkan oleh Allah ya Ustadz ya. Ya. Tapi kita ada di akhir ayat di surah Al-Baqarah ya, wangsurna alal qaumil kafirin. Artinya itu kan mendoakan orang kafir supaya gundah, supaya ini ya. Nah itu bagaimana itu? Artinya kan boleh saja mungkin kalau lihat dari mana itu gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kan di grup PRM Sekota Depok ada yang mengusulkan supaya adanya pembukuan supaya zikir kita itu seragam gitu ya, gitu seragam dan semuanya punya panduan zikir yang benar-benar sesuai dengan tarjih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Dadang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya, kalimat mazlumnya ini benar. Kalau kalimatnya adalah dengan orang kafir, ya bagaimana enggak tidak? Dia orang kafir, tentunya punya sifat-sifat buruk kan untuk kita. Ya tentunya kita benar-benar dizolimi sama mereka. Karena apa? Karena mereka nggak punya Allah. Mereka nggak percaya Allah. Ya kezolimannya benar-benar zalim kita. Ya maka itu kalimat, ya Allah, kami minta tolong kepadamu dari kezoliman orang-orang kafir ini. Ya tentunya ini baik. Ya karena mereka benar-benar terzolimi. Kalau tadi mungkin Bu Ida saya bilang mungkin mereka merasa terzolimi. Mungkin boleh jadi terzoliminya bukan yang benar tadi. Konteksnya gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau yang tadi al-qaumil kafirin sudah jelas. Kemudian yang kedua jemaah, kita insya Allah pertemuan kita sekali lagi kayaknya ya, karena ini hanya pada konteks pada syariatnya dulu ya, terkait tentang dasar hukumnya, kemudian kebaikannya, keutamaannya, ya adab-adabnya, baru itu dulu. Nanti setelah itu ada bab 3, bab 4 ya di buku ini. Ya, ada lanjutannya, insya Allah akan kita lanjut di sesi berikutnya. Ustaz Dadang, ya kita bahas satu-satu dengan ini ya, dengan terjemahannya insya Allah, sehingga apa yang kita ucapkan itu kita pahami. Barakallah. Baik, begitu Ustaz Dadang jawaban dari guru kita. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsir. Nanti kita sambung lagi Ustaz di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pertanyaan dari Ustaz Dadang tadi, berakhir pula
kajian tema kita pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan syukran jazakallah kepada Ustadz Izhar yang telah berkenan bersamai kami dalam kajian pada malam hari ini. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada segenap pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Depok yang hadir pada malam hari ini, juga seluruh jamaah kajian. Mudah-mudahan hadir kita pada kajian Zoomiyah di malam hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah bertahan sejak awal hingga akhir sesi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan dengan narasumber dan materi yang selanjutnya. Insya Allah nanti kita sambung lagi bersama Ustadz Izhar. Ustadz Izhar, insya Allah berkenan melanjutkan ya. Siap, Ustadz. Mohon maaf atas pembawaan. Siap, Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembawaan Maafkan. acara pada malam hari ini. Assalamualaikum wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah kita jumpa lagi pekan